Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Rahmati dengan NIM 23210027. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode Kamis clustering digunakan untuk mengelompokkan kabupaten ataupun kota berdasarkan jumlah penduduk tahun 2020 dan 2021. Nah, dataset ini berisi daftar kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Kolom pentingnya yaitu ada kode wilayah dan kabupaten kota itu sebagai identitas daerah, total 2020 dan total 2021 itu jumlah penduduk 2 tahun terakhir, itu adalah jumlah tahun penduduk 2 terakhir ini. Jarak C1, jarak C2, dan jarak C3 itu adalah jarak masing-masing daerah ketiga sentroid. Minimum itu adalah nilai jarak terkecil dan klaster itu adalah hasil pengelompokan akhir. Nah, cara kerjanya yaitu Kamis bekerja dengan mengelompokkan data berdasarkan kedekatan nilainya terhadap sentroid menggunakan rumus cara. Cara kerja Kamis clustering. Kamis bekerja dengan mengelompokkan data berdasarkan kedekatan nilainya terhadap sentroid menggunakan rumus cara Euclidean. Teman-teman bisa lihat sendiri rumusnya sebagai berikut, yaitu D A, B sama dengan akar sigma N K sama dengan 1 dalam kurung AK kurang BK kuadrat. Jadi rumus ini digunakan untuk menghitung jarak antara dua buah data dalam ruang berdimensi N. Dalam konteks Kamis, dua data yang dibandingkan adalah A. Data kabupaten atau kota, misalnya jumlah penduduk di suatu wilayah, sedangkan B. Posisi sentroid, pusat dari kluster sementara. Nah, simbolnya yaitu makna simbolnya yaitu D, A, B itu adalah hasil jarak antara data A dan B. Sedangkan sigma penjumlahan untuk semua atribut dan N jumlah atribut, misalnya dua penduduk tahun 2020 dan 2021. AK nilai atribut ke K dari data A, misalnya penduduk tahun 2020. BK nilai atribut ke K dari data B, misalnya nilai sentroid. AK kurang BK kuadrat, selisih kuadrat antara antara data dan sentroid di masing-masing atribut. Nah, jadi misal nih kita hitung jarak antara kabupaten A, yaitu misal kita ambil Aceh Selatan. Jumlah penduduk tahun 2020 di Aceh Selatan itu 2.302, itu 232.414. Di tahun 2021, 236.487. Sentroidnya yaitu tahun 2020, 602.796. Sedangkan 2021 itu 600.163. Nah, cara menghitungnya yaitu pertama, hitung selisih di masing-masing atribut. A1 kurang B1. Nah, 232.414 kurang 602.793, yaitu hasilnya min 370.379. Sedangkan A2 kurang B2, 236.487 kurang 600.163 yang hasilnya yaitu min 363676. Nah, kuadratkan hasilnya. Hasil tadi itu yang pertama yaitu min 70379 dikuadratkan menjadi 13718066641. Nah, itu hasilnya. Sama juga dengan halnya yang B. Nah, setelah dikuadratkan, jumlahkan hasil kuadrat. Jumlahkan antara A dan B yang tadi. Setelah dijumlahkan, hasilnya diakarkan. Nah, hasilnya akar 269438748,017, yaitu hasilnya 51976,91. Nah, hasil akhirnya yaitu jarak C1 51976,91 hasilnya. Jadi, tujuan rumus Kamis ini adalah untuk mengetahui daerah mana yang padat, sedang, dan rendah penduduknya. Juga bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan pemerintah, penyusunan program bantuan, pemerataan infrastruktur.
Jadi kesimpulannya yaitu metode K-means sangat berguna dalam mengelompokkan data numerik seperti jumlah penduduk sehingga pemerintah atau instansi terkait bisa mengambil keputusan berbasis data. Demikian yang bisa saya presentasikan. Jika ada kurang, saya hanyalah seorang pelajar. See you next time. Bye-bye.